Bersama saya Mario Sarok. Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 hingga 18 Juni 2025 memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 5,5%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global, dan upaya Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 17 Juni 2025 atau saat rapat Dewan Gubernur BI berlangsung menguat 0,06% ke 16.281 dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Penguatan rupiah juga terjadi terhadap kelompok mata uang negara berkembang, mitra dagang utama Indonesia, dan kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat. Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan stabilisasi. Lebih lengkap, sudah bergabung Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, R. Triwayono. Selamat pagi, Pak Triwayono. Selamat pagi, Mas Mario. Apa kabar? Bergabung di dialog Kompas Bisnis pagi ini. Pak, ini bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait perkembangan nilai tukar rupiah terkini? Faktor apa yang mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah? Ya, terima kasih Mas Mario. Jadi kalau kita berbicara faktor apa yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, itu kita bagi ke dalam dua besaran. Yang pertama adalah faktor dari eksternal atau yang terjadi di global. Dan yang kedua adalah dari faktor domestik atau yang terjadi di dalam negeri. Untuk eksternal sendiri, untuk global, untuk saat ini ada tiga besaran yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Yang pertama kita tahu trade war atau perang dagang, terutama didorong oleh kebijakan tarif dari presiden dari US Trump, yang ini tuh bisa men-trigger retaliation atau pembalasan dari negara-negara yang dikenakan tarif, sehingga dampaknya yang jelas adalah akan menurunkan volume perdagangan, terus juga mempengaruhi supply chain, dan juga keseluruhannya ini berdampak pada peningkatan volatility di pasar keuangan seperti harga saham, harga obligasi dan sebagainya, yang dampaknya bisa mendorong capital flight dari negara-negara yang bukan safe haven aset seperti Indonesia dan sebagainya, sehingga itu akan menekan nilai tukar dan juga bisa menyebabkan inflasi. Sampai sekarang terkait kebijakan tarifnya Trump ini juga masih banyak ketidakjelasan. Bahkan The Fed sendiri, Bank Sentral dari Amerika, itu masih menunggu nanti tuh kebijakan tarif itu akan seperti apa sebelum mereka melakukan langkah-langkah seperti misalnya apakah mereka akan menurunkan FFR dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi eksternal adalah terkait dengan geopolitik. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi di Timur Tengah, eskalasi konflik di Timur Tengah itu meningkat. Diawali dari Israel dengan Iran, lalu yang kemarin beberapa hari yang lalu juga Amerika ikut serta untuk menyerang fasilitas nuklir dari Iran.
kita semua ini sesuatu juga yang kita masih belum tahu. Oke, saat ini kita terjadi gencatan senjata yang diinisiasi oleh Presiden Trump terkait dengan geopolitik ini, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa dan apakah akan meluas dan tidak. Kita memang berharap untuk tidak meluas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan bank sentral utama dunia seperti The Fed dan beberapa negara lain. Terjadi divergensi kebijakan bank sentral sampai dengan saat ini. Beberapa negara utama ke depan kemungkinan akan menurunkan suku bunga, tapi selain di lain itu ada juga Bank of Japan yang ada resiko mereka masih bisa menaikkan suku bunganya. Kita nggak tahu nih policy rate-nya tuh akan naik berapa kali, akan berapa besar, akan kapan dilakukan. Ini juga masih sangat tergantung dari kondisi yang ada. Lalu tadi dari sisi global, lalu yang dari sisi domestik. Dari sisi domestik, kondisi makroekonomi Indonesia seperti kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi, transaksi perdagangan, ekspor impor, investasi, arus modal dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar di pasar domestik. Karena ini dampaknya nanti terkait dengan permintaan dan supply dari falas di pasar domestik. Untuk yang dari sisi demand falasnya, kita tahu ada pembayaran utang luar negeri. Di bulan Juni-Juli ini tuh relatif secara seasonal pembayaran utang luar negeri akan meningkat. Lalu juga ada repatriasi dividen yang bisa terjadi di bulan Maret, April, dan nanti September, Oktober. Lalu juga ada portfolio inflows dari pasar saham dan obligasi. Ini juga akan menambah tekanan terhadap nilai tukar. Itu dari sisi kebutuhan falasnya. Lalu juga ada dari sisi supply falasnya. Penjualan eksportir, kebijakan pemerintah kemarin terkait dengan devisa hasil ekspor yang sumber daya alam, itu juga membantu supply falas di pasar domestik. Lalu juga ada kebijakan pemerintah Indonesia lainnya. Lalu capital inflow, juga indikator makroekonomi yang solid, serta iklim investasi yang mendukung, itu juga akan membantu dari supply falas di pasar domestik. Jadi hal-hal itulah yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Dan ini yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga dari Mas Mario juga menyampaikan bahwa memang di dalam beberapa waktu terakhir ini rupiah relatif menguat, itu juga didorong oleh faktor-faktor yang global dan domestiknya tadi. Demikian Mas Mario. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan keterikatan Pak antara Indonesia dan juga negara emerging market lainnya, bagaimana asesmennya Pak terkait dengan nilai tukar rupiah jika dibandingkan tadi dengan negara emerging market lainnya? Ini juga sangat terpengaruh tadi. Faktor mana yang paling berpengaruh? Kalau untuk saat ini memang faktor yang paling berpengaruh itu ada justru faktor globalnya. Di mana tadi yang 3 hal yang saya sebutkan. Jadi kalau faktor eksternal atau faktor global yang mengakibatkan pergerakan nilai tukar, ini sebenarnya yang bergerak itu adalah US dollar-nya. Jadi yang lain itu adalah terkena dampak. Ini sehingga kalau ditanyakan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah dibandingkan dengan yang regional lainnya, ya karena faktor yang berpengaruh adalah sangat dari sisi globalnya, sehingga pergerakannya itu relatif inline. Jadi secara umum rupiah ini pergerakannya relatif inline dengan negara emerging market, terutama di regional di Asia. Kalau boleh saya menyampaikan datanya, di kuartal 2 ini rupiah ini kan relatif sudah menguat 1,87% kan. Kalau kita bandingkan dengan negara regional, memang seperti kayak Malaysian Ringgit dan Thai Baht itu mereka kondisinya lebih baik, sehingga mereka mengalami penguatan sekitar 4-3% untuk kedua negara itu. Tapi kalau Filipina peso, terus Chinese yuan dan India rupee itu relatif rupiah lebih baik. Jadi kalau Filipina peso itu hanya menguat sekitar 1,58, CNY China itu 1,18, dan Indian rupee itu justru mengalami pelemahan. Apalagi kalau kita bandingkan juga negara-negara emerging di wilayah Amerika Latin, seperti misal kayak Chilean peso itu relatif melemah hampir 2%, dan mungkin kalau dibandingkan dengan Turkish lira yang melemah hampir 5% di kuartal kedua ini. Jadi memang jalur penguatan rupiahnya itu adalah lebih kepada global, di mana terjadi kondisi risk on yang mengakibatkan aliran masuk ke aset domestik itu meningkat. Kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir, di bulan April, Mei, dan Juni, di pasar SBN atau obligasi pemerintah Indonesia, itu relatif terjadi inflows dalam jumlah yang sangat besar. Memang di sisi saham, di bulan April dan Juni terjadi outflow, tapi di bulan Mei memang terjadi inflow. Jadi inflows dari capital flows ini yang masuk ke Indonesia, ini membuat rupiah supply falas di pasar domestik meningkat, dan akhirnya berdampak kepada penguatan rupiah. Bahkan kalau kita lihat kemarin saja nih, ketika sekarang gencatan
senjata sudah dilakukan. Kemarin kita melakukan lelang SRBI itu 35% itu dibeli oleh asing. Sedangkan kemarin juga terjadi inflows baik di SRBI lebih dari 4 triliun dan di pasar SBN itu juga mengalami inflow sekitar 2 triliun. Demikian Mas Mario. Oke. Berarti dengan adanya tadi seperti Anda bilang bahwa ada kejahatan senjata, ini juga bisa nantinya mempengaruhi nilai tukar rupiah semakin menguat ya. Dan kalau tidak salah ada beberapa analisis ya terkait dengan ya rupiah lebih kuat dari lira di Turki dan juga rand di Afrika Selatan. Ini kabar baik sebenarnya ya. Iya. Oke, kalau begitu dari yang Anda jelaskan tadi, sentimen apa saja yang perlu diwaspadai dan dimitigasi ke depannya yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah? Ya, memang kita yang perlu watching closely itu adalah kondisi global, di mana itu faktor-faktor yang relatif kita di Bank Indonesia dan juga Indonesia pada umumnya itu tidak bisa mempengaruhi. Kecuali mungkin kayak misalnya pengenaan tarif antara Amerika kepada Indonesia itu pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika dan sebagainya. Sehingga kita memang perlu sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi. Yaitu yang tadi yang kami sampaikan bahwa minggu lalu ketika misalnya terjadi perang antara Israel dengan Iran itu memang relatif mild ya dampaknya, tapi begitu Amerika masuk turut serta dengan risiko bahwa juga nanti mungkin ada negara-negara lain apakah Rusia atau Korea Utara dan sebagainya akan masuk ke area pertempuran, itu yang perlu kita waspadai karena itu di dampaknya tuh akan meluas kemana-mana ke pasar keuangan. Pada saat kondisi risk off itu terjadi, berarti nanti akan terjadi semacam kayak capital flows, semua akan balik ke safe haven. Makanya kemarin pada saat terjadi kondisi perang di Timur Tengah itu, nilai kayak emas itu meningkat, lalu harga minyak juga meningkat, dan kita perlu waspadai juga bahwa di Timur Tengah itu kan kayak semacam basis minyak gitu kan, yang sehingga apapun yang terjadi di Timur Tengah itu biasanya akan berdampak terhadap harga minyak yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi itu tadi capital flows terutama dari negara-negara emerging market kepada safe haven asset, yang itu juga akan berdampak pada rupiah. Sehingga memang itu sesuatu yang kita perhatikan, bahkan kita sekarang juga melakukan operasi itu juga 24 jam, sehingga memang kita terus mewaspadai apa yang terjadi di pasar global itu tadi Pak Mas Mario. Pak Triwayono, saya lanjutkan lagi. Ini tadi kita sudah membahas begitu komprehensif terkait dengan keterikatan bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga keterikatannya dengan negara emerging market lainnya. Sekarang terkait dengan efektivitas dan transmisi instrumen kebijakan moneter pro market, termasuk ini Pak, strategi intervensinya, transaksi non-deliverable forward di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di pasar domestik dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pak Triwayono sepertinya masih di mute. Di saya sudah kok. Oke, sudah. Oke, boleh dilanjutkan Pak analisisnya. Ya, jadi gini Mas Mario, jadi kalau boleh nih kita flashback sebentar ketika kita Lebaran tahun ini ya di 2025 di bulan April kemarin. Jadi kan pada saat Lebaran itu kan kita libur cukup panjang, lebih dari 10 hari. Nah, jadi sehingga di pasar domestik itu sebenarnya kita tutup. Jadi kita tidak melakukan operasi di pasar domestik. Nah, tapi walaupun rupiah itu kan bukan international currency, artinya tidak bisa diperdagangkan di luar, tapi derivatifnya itu bisa diperdagangkan di luar, yang tadi Mas Mario sampaikan non-deliverable forward. Jadi ketika kita closing di akhir sebelum Lebaran itu kita closingnya relatif di bawah di 15.600-an gitu ya pada saat itu. Nah, tapi rupiah itu yang derivatifnya relatif terus bergerak karena buka di pasar Asia lainnya kan, kayak Singapura kan nggak tutup, terus juga di Eropa dan di Amerika. Nah, itu terjadi terus pergerakan USD IDR yang tidak bisa kita manage gitu, karena kita tutupkan pasar di pasar domestik. Sehingga pada saat itu tanggal 7 April 2025 sebenarnya kita baru masuk lagi kembali di 8 April 2025. Tapi pada saat tanggal 7 April itu akhirnya Bank Indonesia memutuskan mengadakan rapat Dewan Gubernur pada tanggal 7 April itu, dan Dewan Gubernur memutuskan untuk kita melakukan intervensi di pasar NDF offshore. Nah, karena pada saat itu yang tadinya sebenarnya pada saat di penutupan sebelumnya kita ada di level 15.600-an, tapi itu 16.500-an itu meningkat menjadi bahkan sempat menyentuh angka 17.340.
pada saat itu di tanggal 7 April itu. Akhirnya diputuskan kita melakukan intervensi di pasar NDF. Maka pada saat itu yang sebenarnya di hari libur kami buka juga, jadi kita melakukan operasi tapi tidak intervensi di pasar domestik, tapi melakukan intervensi di pasar offshore. Bahkan kita lanjutkan ketika pasar Asia tutup, kita lanjutkan juga melakukan transaksi di pasar Eropa tutup, kita melanjutkan di pasar Amerika. Sehingga pada saat hari Selasa tanggal 8 itu yang tadinya NDF-nya itu sempat menyentuh 17.340, itu bisa turun menjadi 16.800-an. Sehingga pada saat dibuka market di hari Selasa tanggal 8 April itu, relatif rupiah itu volatilitasnya tidak seperti pada saat liburan. Sehingga sejak itu kita juga terus melakukan intervensi di pasar NDF yang tadi kami sampaikan bahwa sekarang kita bisa dikatakan beroperasi 24 jam. Artinya ketika di pasar Asia kita ada, di pasar Eropa ada, di pasar Amerika ada. Jadi kita udah kayak market yang nggak pernah tutup gitu. Jadi kita terus melakukan intervensi. Itu dari sisi NDF. Sebenarnya NDF itu apa sih? Jadi kalau NDF itu kan sebenarnya instrumen yang digunakan oleh investor asing yang melakukan investasi di Indonesia yang mereka terekspos resiko nilai tukar. Jadi kalau nggak ada NDF, misalnya mereka tidak tahu rupiah akan bergerak kemana ke depannya, dengan NDF itulah mereka juga bisa melakukan hedging atau lindung nilai agar ketika nanti memang mereka membutuhkan dolar, mereka sudah bisa fixkan dia akan butuh berapa rupiahnya dan sebagainya. Sehingga itu memang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh para pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai. Lalu untuk yang di domestik, kami tetap melakukan yang disebut sebagai domestic non-deliverable forward. Kita juga tetap aktif melakukan menjaga di market agar pergerakan di NDF itu juga sejalan dengan nilai fundamental dari rupiahnya itu sendiri. Karena itu juga akan dapat mempengaruhi dari kurs spotnya kita. Jadi karena kalau misalnya kita nggak ada di NDF, berarti nanti market itu apapun yang mereka butuhkan, mereka akan masuk ke pasar spot. Sehingga kebutuhan spot akan lebih besar daripada kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi di NDF itu juga sama, merupakan instrumen yang kita gunakan untuk investor yang memiliki aset dalam rupiah itu bisa melakukan lindung nilai terhadap resiko nilai tukarnya. Lalu yang ketiga, kita juga melakukan intervensi atau pembelian SBN di pasar sekunder. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini biasanya ketika tadi yang kami sampaikan bahwa ketika terjadi risk off, maka akan terjadi capital flight, salah satunya adalah melakukan penjualan SBN yang kita sebut sebagai sell off di pasar SBN. Nah itu kalau tidak kita semacam kayak stabilize, itu bisa berpengaruh juga nanti terhadap nilai tukar. Karena kan kalau terjadi outflow, dia jual SBN, rupiahnya akan dia pakai untuk membeli dolar. Nah itu yang kita lakukan, makanya kita selama tahun 2025 ini kita relatif melakukan stabilisasi juga di pasar SBN dalam jumlah yang cukup. Itu sebenarnya dalam konteks untuk kita menjaga nilai tukar juga. Jadi itulah beberapa strategi yang langsung nge-hit kepada nilai tukar yang kita lakukan selama ini, yang tadi Mas Mario sampaikan, baik itu NDF maupun yang kita sebut di pasar domestik kita melakukan triple intervention. Oke. Demikian Mas Mario. Nah ini yang ditunggu masyarakat terkait dan juga pelaku bisnis di Indonesia terkait bagaimana proyeksi Bank Indonesia nilai tukar rupiah ke depannya seperti apa dan upaya apa yang akan ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Ya. Jadi kalau dari sisi kita, yang pertama adalah sebenarnya kita lihat tadi di awal kami sampaikan bahwa faktor domestik yang berpengaruh adalah kondisi makroekonomi Indonesia. Kalau kita lihat kondisi makroekonomi Indonesia sebenarnya relatif baik, relatif stabil. Kita tahu pertumbuhan ekonomi walaupun di bawah 5% tapi masih relatif dalam ini yang cukup. Lalu juga inflasi kita relatif rendah, bahkan di bawah dari target yang ditetapkan 2,5 plus minus 1. Jadi dari sisi kondisi makroekonominya sebenarnya kita relatif solid, sehingga ke depan kita perkirakan bahwa rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia juga dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu juga imbal hasil yang menarik, kita punya SBN-nya kita relatif menarik. Kita juga dari sisi Bank Indonesia menerbitkan surat SRBI, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia.
Lalu tadi yang kami sampaikan juga pertumbuhan ekonominya masih tetap baik, inflasi yang rendah, dan juga Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan. Tadi yang kami sampaikan stabilisasi nilai tukar 24 hours kita lakukan, baik di pasar offshore NDF maupun di pasar Asia, Eropa, dan Amerika. Juga di domestik tadi kita tetap melakukan triple intervention. Jadi seluruh instrumen moneter itu juga terus kita optimalkan, termasuk juga penguatan strategi operasi moneter pro market yang tadi Mas Mario sampaikan, melalui optimalisasi instrumen-instrumen yang kita miliki. Selain SLBI, kita juga punya SFBI yang harapannya adalah juga memperkuat dari cadangan devisa yang kita miliki, yang itu sebagai juga bagian peluru yang kita bisa gunakan dalam rangka melakukan stabilitas nilai tukar. Jadi hal itu semua kita lakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan yang kita lakukan. Ini dalam konteks juga kita sebisa mungkin kita bisa menarik inflows dari investor asing kepada Indonesia, sehingga itu bisa menambah supply falas di pasar domestik yang pada gilirannya akan membuat rupiah lebih stabil. Demikian Mas Mario. Oke, terakhir Pak, terkait dengan bagaimana ini tadi sudah proyeksinya bagaimana ke depan kondisi global dan juga kebijakan yang diambil. Ini sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan seperti apa? Ya, jadi memang selain di Bank Indonesia sendiri kita punya semacam bauran kebijakan, bahkan secara nationwide kita juga melakukan sinergi yang sangat erat dengan berbagai pihak. Sinergi kebijakan tadi udah sempat saya sebutkan terkait dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam, yang tadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau itu tuh juga bisa membantu stabilisasi nilai tukar, karena salah satu yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kepada eksportir diminta juga melakukan pertukaran falasnya kepada rupiah, sehingga itu menambah supply falas di pasar domestik. Lalu kita juga punya kerjasama penggunaan local currency, jadi dengan pemerintah, bahkan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan sebagainya, termasuk OJK juga, kita mendorong untuk transaksi perdagangan dengan negara-negara non-US itu menggunakan currency masing-masing. Jadi misalnya kita transaksi dengan Malaysia, instead of kita menggunakan US dollar, kita bisa menggunakan rupiah atau Malaysian ringgit. Dengan Thailand pakai Thai baht, dengan Cina pakai CNY dan sebagainya. Itu kerjasama yang kita lakukan, bahkan kita punya task force local currency nasional. Lalu juga pengembangan pasar keuangan, membuat pasar keuangan kita lebih dalam dengan pemerintah, OJK, dan LPS, itu juga kita lakukan secara erat, termasuk ke dalam konteks pembiayaan pembangunan. Juga pengayaan instrumen, jadi misalnya instrumen derivatif, tadi kami sampaikan sekarang kita juga udah NDF, dan berbagai transaksi derivatif lainnya, terutama kita juga bermitra dengan OJK, selalu mengedepankan ini agar pasar keuangan kita bisa lebih dalam dan sebagainya. Lalu kebijakan juga untuk mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah melakukan promosi investasi bersama. Kebetulan Bank Indonesia juga punya kantor perwakilan di luar negeri. Jadi kita melakukan promosi investasi, termasuk promosi terhadap UMKM di Indonesia agar bisa berorientasi ekspor yang pada gilirannya juga akan menambah supply falas di pasar domestik. Itu beberapa sinergi yang kita lakukan, Mas Mario. Oke, semoga kebijakan, solusi dan juga sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini dapat memberikan angin segar, terutama untuk penguatan nilai tukar rupiah dan juga penguatan bagi para pelaku usaha di tengah kondisi ketidakpastian global ini. Terima kasih Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, R. Triwayono, atas apa yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Mario, selamat pagi.